Pemirsa, beralih ini juga ada pencapaian ya dari Indonesia, tepatnya Kemkomdigi. Kita bahas di Spotlight yang ketiga karena adanya penerapan dari PP Tunas. Febrian tahu nggak? Ini sudah heboh ya, karena di TikTok, di Instagram anak-anak itu sudah mulai ketar-ketir. Nanti aku nggak bisa main TikTok lagi dong, mereka semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini demi kebaikan anak-anak penerus bangsa di Indonesia. Nah jadi, pertanggal 28 Maret kemarin, pemerintah ini sudah resmi memberlakukan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas. Ini merupakan babak baru dalam perlindungan anak di dunia maya, pemirsa. Kenapa? Karena aturan ini pun mewajibkan platform digital global untuk memperketat akses bagi pengguna di bawah umur. Nah, pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tidak lagi memberikan kompromi bagi raksasa algoritma. Mulai Sabtu 28 Maret 2026, PP Tunas resmi menjadi payung hukum untuk menjamin ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang protes, nggak bisa lagi main TikTok, main Instagram, ditahan dulu ya, tunggu 16 tahun ke atas dulu baru bisa main sosial media. Kita fokus dulu belajar percayalah dulu. Kalau memang kebijakan ini untuk yang terbaik. Betul. Jadi sebenarnya PP Tunas ini kan sudah disosialisasikan sejak tahun lalu. Nah sejak selama 1 tahun ini, akhirnya sekarang masuk nih dalam tahap implementasi. Ada 8 platform besar yang menjadi sorotan utama. Untuk platform media sosial itu adalah ada TikTok, Instagram, Facebook, Threads, dan juga X. Kemudian di platform video dan live streaming ada YouTube dan juga Bigo Live. Ini yang menjadi sorotan utama. Dan platform gaming ini yang paling banyak dikeluarkan oleh anak-anak yaitu Roblox. Ya? Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan kalau kebijakan ini diambil di tengah kondisi darurat digital yang mengancam generasi muda dari berbagai paparan hal negatif. Mulai dari konten pornografi, perundungan siber, hingga kecanduan digital. Jadi memang ini hal yang baik dan sebenarnya nggak cuma Indonesia ya. Indonesia ini kan juga merujuk dari Australia sebelumnya. Jadi memang ini applicable kok, bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Apalagi kalau udah kecanduan digital itu menyebabkan brain rot ya, di mana anak-anak itu sulit untuk bisa menerjemahkan informasi, terutama informasi yang skalanya itu panjang berkelanjutan gitu ya. Nah kita simak, ini dia pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kembali tegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia. Tuh, sudah dengar ya, jadi harus ditaati. Tapi sebenarnya bukan cuma anak-anaknya aja yang diminta untuk stop. Nah, orang tua ini juga harus hadir, pemirsa. Jadi orang tua ini harus hadir melihat anaknya agar raksasa algoritma ini tidak menang begitu saja ya. Memaksakan agar anak-anak bisa menggunakan teknologi yang tidak semestinya, apalagi kalau misalnya dampaknya negatif. Nah, kita tentunya menginginkan teknologi itu memanusiakan manusia ya, bukan menumbalkan masa kecil bagi anak-anak bangsa. Tentunya sejumlah platform menunjukkan sikap kooperatif. Platform X dan juga Bigo Live yang dilaporkan telah menyesuaikan sistem mereka dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun. Sementara itu platform lainnya seperti TikTok dan juga Roblox ini masih dalam proses penyelarasan teknis di bawah pengawasan ketat dari pemerintah. Iya, ini nggak main-main ya, karena pemerintah bahkan membuka opsi sanksi tegas hingga pemblokiran bagi platform yang mengabaikan aturan ini. PP Tunas diharapkan bisa menjadi kedaulatan baru bagi masa depan anak Indonesia di era transformasi teknologi. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri, anak-anaknya dilarang untuk lihat platform-platform yang memang belum sesuai dengan usianya. Orang tua juga harus aktif melakukan pengawasan, sekolah harus kooperatif, platformnya juga harus berani. Betul, tapi jangan sampai nanti ini kebijakannya cuma ditampilin pop-up, apakah Anda sudah 16 tahun, tinggal dipilih ya atau tidak. Anak kecil itu banyak mudah akal sekali ya. Nah, semoga ini bisa lebih ketat lagi sehingga tidak jebol lagi ya. Jadi semuanya bisa diterapkan dan juga sesuai dengan tepat sasaran. Kita simak, ini pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Nah, selama ini kita juga sudah saling berkomunikasi dengan para platform. Kita harapan kami mereka comply untuk itu. Jadi per besok semua akun-akun yang di bawah usia 16 tahun semuanya otomatis akan tidak bisa diakses. Pengawasannya kan tadi ada 10 itu dulu kan Mas yang berisiko tinggi. Ya, yang berisiko tinggi. 10 itu yang kemudian besok akan dijalankan gitu. Nah, kalau misalnya
ada pelanggaran. Nah itu adakah antisipasi sanksi yang dipikirkan oleh teman-teman Ya, Komdis? ada di dalam aturan kami sudah terapkan sanksi mulai dari denda hingga yang paling berat adalah penutupan. Tapi kita berkomunikasi baik selama ini dengan platform, mereka juga akan comply dengan aturan-aturan yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.